Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba wa may ya'ba ya Rasulullah wa man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa kita? Ini ada modif sedikit ya. Sahabat LC, tolong dijawab. Tafaqquh fid din selamanya. Iya. Siapa kita? Sahabat LC. Baik, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini sahabat LC, Bapak Ibu, teman-teman, rekan-rekan, atas taufik dari Allah Subhanahu wa taala berupa kemauan dan kemampuan Allah menggerakkan, menghadirkan diri-diri kita di Masjid Agung Pemerintahan Kota Depok ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kesabaran di dalam melaksanakan ibadah, perintah-perintah, menjauhi perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, perkara-perkara dosa. Juga kita diberikan kesabaran ketika mendapatkan ujian ataupun musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan modal kesabaran ini, semoga Allah senantiasa memberikan istiqomah kepada kita, yang dengan istiqomah juga ini insyaallah taala dijadikan sebagai wasilah ataupun jalan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika nanti kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Siapa kita? Sahabat LC. Ada beberapa alasan teman-teman sekalian, Bapak Ibu, rekan-rekan, kita hadir pada hari ini ataupun secara umum kita harus melecut diri kita semakin rajin menghadiri majelis-majelis ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat At-Taubah ayat 122, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma kanal mu'mina liyanfiru kafah. Tidak sepatutnya bagi orang-orang yang beriman itu semuanya pergi, ya, berjihad di medan perang. Falaula nafar min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fid din. Mengapa ia tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka satu golongan ataupun beberapa orang untuk apa? Untuk lihat tafaqahu fid din, fokus memperdalam agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga insyaallah taala Bapak Ibu, teman-teman, rekan-rekan hadir di tempat ini, kita telah melaksanakan satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk tafaqquh fid din. Angkat tangan kanannya, tepuk-tepuk sebelahnya. Saudaraku-saudaraku, insyaallah apa yang kita lakukan pada detik ini, kita sedang tafaqquh fid din. Apa itu tafaqquh fid din? Fokus mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Tadi sedikit sudah disebutkan oleh pemandu acara bahwasanya kita ada tata tertib di majelis ini, teman-teman sekalian, sahabat LC. Terima kasih kepada sahabat LC yang sudah datang tepat waktu. Kemudian mari bersama-sama kita luruskan niat-niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ilmu ini untuk diapa? Untuk diamalkan, juga untuk disampaikan. Untuk itu sekali lagi diingatkan, tenangkan alat komunikasinya. Silakan yang belum men-silent alat komunikasinya bisa segera di-silent. Sudah di-silent ya Bapak Ibu, teman-teman? Baik, selaraskan antara perbuatan, pikiran, dan perasaan
bahwasanya yang hadir di masjid ini bukan hanya jasadnya saja, akan tetapi saya yakin, kami yakin yang hadir di tempat ini pun adalah pikirannya, juga perasaannya, ya insyaallah Bapak Ibu, teman-teman, rekan-rekan semuanya 100% hadir di tempat ini. Siapa kita? Sahabat LC, ada kabar gembira selanjutnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau mengatakan, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillahi hatta yarji'a. Siapa saja yang keluar dari rumahnya untuk dalam rangka mencari ilmu, ya, talabul ilmi, kana fi sabilillah, ini seperti ataupun mendapatkan pahala fi sabilillah, pahala jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi teman-teman sekalian, ya, tidak usah capek-capek mengokang senjata, ya, untuk mendapatkan pahala berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu amal yang setara, yaitu apa? Talabul ilmi. Ya, ini dalilnya. Ya, ini sebagai dasarnya. Jadi ketika kita bertafakuh fid din, ini mendapatkan pahala yang sangat besar sekali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain ini mendapatkan pahala ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, diangkat derajat-derajatnya, diberikan sakinah, ya, wa ghasyiyatuhumur rahmah, ya, dibanjiri dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kira-kira ketika kita senantiasa hadir di majelis ilmu itu untung apa untung, teman-teman sekalian? Untung sekali ya Bu ya. Banyak sekali pahala-pahala ataupun faidah-faidah yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Kenapa seorang muslim harus senantiasa menyibukkan dirinya dengan amal soleh, dengan kebaikan-kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala? Mari kita lihat sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala la yasba'a mu'minun min khairin hatta yakuna muntahahul jannah. Bahwasanya ciri karakter seorang mukmin, orang-orang yang beriman, karakternya itu adalah dia tidak pernah merasa kenyang dengan kebaikan, dengan amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala sampai nanti berakhir di jannah, di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa kita? Sahabat LC. Tema kita pada kesempatan hari ini, apa judulnya hari ini teman-teman, Bapak Ibu? Iya, power of syahadat, ya. Apakah pertanyaannya, apakah syahadat kita sudah benar-benar menjadi power, ya, menjadi kekuatan? Kan begitu artinya, ya. Kan judulnya the power of syahadat. Power itu kekuatan, ya, daya syahadat, ya, ini adalah salah satu rukun Islam kita, ya, di dalam agama kita. Bapak Ibu, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pertanyaan pertama ataupun salah satu pertanyaan ketika nanti kita dimasukkan ke barzakh, ke kuburan-kuburan kita, siapa di sini yang yakin bahwasanya dirinya akan masuk ke alam barzakh? Insyaallah yakin, ya, semuanya akan masuk ke alam barzakh di sini. Ada yang ragu-ragu di sini? Ya, saya mah enggak, Pak Ustadz, ya, di laut. Saya di udara misalkan, ya, tetap saja, ya. Barzakh ini tidak terkait dengan hanya tanah saja, ya, akan tetapi alam lain. Pokoknya setelah seseorang itu mati, ya, itu dimasukkan ke dalam barzakh, alam setelah di mana kita hari ini. Dan satu pertanyaan yang akan diajukan, ya, oleh malaikat yang menanyai kita nanti adalah marrabbuka, siapa Tuhanmu, siapa
Rabbmu. Mungkin kalau dalam ujian hari ini, ya, 2 minggu sebelum ujian kita bisa belajar, ya, tentang satu madah ataupun materi yang akan diujiankan, ya, pekan depannya. Atau mungkin SKS, Pak, ya, teman-teman sekalian, sistem kebut semalam, karena besok mau ujian. Lah ini ketika nanti akan ditanyakan, ya, di barzakh tentang marrabbuka, siapa Rabbmu, ya, siapa Tuhanmu. Tentu berbeda dengan persiapan-persiapan ketika kita akan menghadapi ujian-ujian di bangku-bangku pendidikan formal tentunya. Karena la ilaha illallah ataupun syahadat yang kita ucapkan ini akan menjadi power ataupun tidak ketika nanti kita sakaratul maut. Bahkan kalau kita tarik lebih dekat lagi hari ini, per detik, ya, pertarikan napas, apakah benar-benar syahadat yang sudah kita ucapkan, sudah kita ikrarkan, ini benar-benar sudah memberikan power ataupun belum, ya. Nah, ini pertanyaan yang pertama. Ini nanti di barzakh kita akan ditanya tentang masalah keimanan, tentang masalah tauhidullah, tentang aqaid ataupun akidah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata seorang ulama, yaitu Sufyan bin Uyainah rahimahullah, ketika seorang hamba ini benar-benar diizinkan oleh Allah bisa mengetahui tentang isi kandungan, mengilmui syahadatnya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka ini adalah hamba yang telah mendapatkan kenikmatan yang paling besar. Beliau mengatakan, ma an'amallaha ala abdin minal ibad nikmatan a'zama min an arrafahum la ilaha illallah. Tidak ada kenikmatan kepada seorang hamba, ya, di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu merupakan kenikmatan yang sangat agung, kenikmatan yang sangat besar, melainkan ketika seorang hamba ini dia mengetahui, ya, makrifat tentang kalimat la ilaha illallah, ya, semakin mengenal, ya, tentang syahadatnya. Ini adalah kenikmatan yang sangat agung, kenikmatan yang sangat besar. Jadi ketika ditanya siapa sekarang artis yang sedang in, tidak tahu, kita tidak akan ditanya di kubur, ya. Jangan takut disebut sebagai orang yang kuper, itu, ya. Ketika ditanya hari ini kendaraan apa yang paling mahal, kita tidak tahu, tidak akan ditanya di kubur, tenang. Tidak akan ditanya oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika hari ini ditanya pakaian apa yang paling mahal di kolong langit ini, kita tidak tahu. Itu tidak apa-apa, itu bukan hal yang penting. Tidak akan ditanya di mana? Di barzakh-barzakh kita. Akan tetapi kita menggunakan akal kita, menggunakan semua perangkat yang ini merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana agar kita semakin ma'rifat, mengenal siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi, Bapak Ibu teman-teman sekalian, ini di awal kita akan menunjukkan apakah benar la ilaha illallah ini adalah sebagai power di dalam kehidupan kita, bahkan nanti akan kita bawa sampai akhirat. Dalam sebuah hadis yang panjang, karena panjang jadi kecil-kecil, ya, kelihatannya. Ini sebuah hadis yang berisi tentang cerita nanti di yaumil qiyamah akan ada seorang hamba, ya, didatangkan di sidang, ya, dipanggil di hadapan manusia, yaitu pada hari kiamat. Lantas di hadapan sang hamba ini akan dibentangkan 99 kitab
catatan amal-amalnya. Yang satu buku ataupun satu kitab saja, besarnya ataupun panjangnya atau luasnya catatan amal itu, kalau bahasa Jampang itu satungtung dele. Ada yang tahu Bapak Ibu? Satungtung dele itu adalah sejauh mata memandang. Itu besarnya satu buku catatan amal. Sepanjang jarak sejauh pandangan kita itu satu buku. Dan akan dibuka 99 kitab ataupun buku catatan amal. Kemudian dikatakan kepada sang hamba ini, apakah kamu mengingkari sesuatu dari catatan ini, wahai hamba? Apakah para malaikatku yang mencatat amal perbuatanmu menzalimimu? Sang hamba menjawab, la ya Rabb, tidak wahai Allah. Maka dikatakan kepadanya, apakah kamu mempunyai alasan atau kebaikan? Maka kata sang hamba ini dengan perasaan penuh dengan ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala, lantas dia menjawab, tidak wahai Rabb, saya tidak memiliki kebaikan. Maka dikatakan kepada sang hamba ini, kata Allah Subhanahu wa taala, ada kebaikan itu. Di sisi kami kamu mempunyai satu kebaikan, dan pada hari ini tidak ada kezaliman atas dirimu wahai hamba. Maka dikeluarkanlah sebuah bitaqah ataupun kartu untuk sang hamba ini, dan di kartu tersebut ia tertulis ataupun berisi asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ternyata di kartu tersebut berisi syahadatain. Sang hamba bertanya, ya Rabbi, wahai Allah, apa artinya, apa bandingannya kartu ini di depan buku-buku catatan ini yang tadi diisi dengan penuh dengan keburukan, dosa demi dosa, sehingga sang hamba mengatakan, saya tidak memiliki kebaikan ya Rabb. Maka dijawab, sesungguhnya kamu tidak dizolimi. Maka apa yang terjadi teman-teman sekalian, buku-buku catatan tadi diletakkan di satu sebelah timbangan, sementara kartu itu disimpan di satu timbangan yang lain. Dan apa yang terjadi? Buku-buku catatan itu terangkat karena kalah berat oleh bitaqah ataupun kartu yang bertuliskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah abduhu wa rasuluh. Jadi walaupun satu lembar kartu ya bitaqah ini menjadi apa? Pemberat timbangan bagi sang hamba tadi, menghapus apa? Menghapus dosa-dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika berdasarkan hadis ini teman-teman sekalian, berarti syahadat kita la ilaha illallah kita ini memiliki power ataupun tidak? Memiliki power, kekuatan yang begitu dahsyat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, memiliki daya apa? Daya ungkit yang luar biasa. Ya. Sehingga kenapa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke satu bukit dan menyerukan qul la ilaha illallah tuflihu, wahai bangsa Quraisy, ucapkanlah la ilaha illallah tuflihu, kalian akan menang, kalian akan berjaya. Terbukti tidak? Menang, berjaya. 91 tahun setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat Islam ketika itu dipimpin oleh cicitnya Umar bin Khattab. Siapa Pak cicitnya Umar bin Khattab? Itu putranya Pak. Iya, cicitnya Umar bin Khattab.
ya 91 tahun pasca wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Itu cicitnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Kakeknya sebagai seorang khalifah, ternyata cicitnya pun ya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemimpin Islam, pemimpin dunia ketika itu. Apa yang terjadi Bapak Ibu, teman-teman sekalian? Baru 91 tahun pasca wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiga benua telah dimerdekakan oleh Islam. Tiga benua telah dibebaskan oleh Islam, atau sepertiga dunia telah dibebaskan oleh Islam. Kalau hari ini dikonversi, kurang lebih 35 negara yang telah dimerdekakan, telah disirami dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, telah menikmati rahmatan lil alaminnya ajaran-ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berpokok pangkal kepada apa? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Telah terbukti, sahabat LC, la ilaha illallah benar-benar memiliki power menyelamatkan seluruh umat manusia. Yang kata Rabi' bin Amir, kami adalah kaum yang datang kepada kalian untuk mengeluarkan kalian dari penghambaan kepada sesama makhluk menuju kepada penghambaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Kami datang untuk memerdekakan kalian ya dari kezaliman agama-agama selain Islam ila adil Islam. Kami bawa masyarakat manusia kepada adilnya Islam. Begitu berkata Rabi' bin Amir, beliau mengatakan kami adalah kaum yang diutus agar manusia ketika berada dalam kesempitan dunia akan dibawa kepada luasnya negeri-negeri akhirat. Ternyata dengan syahadat, dengan keimanan yang kuat, yang kokoh, dengan Al-Quran dan As-Sunnah, ya, bagaimana dulu pernah kehidupan ini, bahkan 2/3 dunia ini dirahmati, disinari, ya, didekap dengan hangat dengan apa? Dengan kalimat tauhid. Ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Siapa kita? Sahabat LC, power dari syahadat berikutnya teman-teman sekalian, bahwa syahadat kita ini adalah miftahul jannah, kunci pembuka surga, wa thamanuha, juga untuk membeli apa? Kenikmatan-kenikmatan yang ada ataupun yang terdapat di dalamnya. Juga kalimat tauhid la ilaha illallah ataupun syahadatain ini merupakan, khususnya adalah kalimat la ilaha illallah ini adalah dakwatur rusul, ya, dakwahnya para rasul. Ini hanya membawa kalimat la ilaha illallah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa man kana akhiru kalamihi minad dunya dakhalal jannah, dan siapa yang keluar dari dunia ini membawa kalimat la ilaha illallah, maka akan dimasukkan ke dalam surga, ke dalam jannah. Ini power dari syahadat yang keberapa ini, ya, sudah banyak sekali. Berikutnya kita lihat, ya, power syahadat yang berikutnya merupakan penghapus dosa-dosa. Bahwa la ilaha illallah tamhudz dzunub wal khotoya. Ini menghapus, ya, menutup, menghilangkan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan. Wa tujaddadu ma darsa minal iman fi qalbi. Dengannya terus kita, ya, memperbaharui, menggali kembali
mengilmui kembali la ilaha illallah, maka ini akan terus menyegarkan apa? Iman-iman yang ada di dalam hati kita. Wa hiya mujibatun lil maghfirah. Dengan la ilaha illallah ini merupakan sebagai wasilah, sebab untuk mendatangkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa munjatun minan nari. Juga dengan la ilaha illallah seorang hamba akan diselamatkan dari api neraka. Faman zuziha 'anil nar wa dukhilal jannah faqad faz. Dan ketika seorang hamba dimasukkan ke dalam surga, dijauhkan dari neraka, itulah hakikat kesuksesan yang sesungguhnya. Itulah kemenangan yang sesungguhnya. Siapa kita? Sahabat Elsi. Power dari syahadat yang berikutnya, teman-teman sekalian, bahwasanya la ilaha illallah ini adalah puncak kebaikan. Pada suatu hari, sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qultu, aku bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, la ilaha illallah minal hasanati? Apakah la ilaha illallah itu adalah satu di antara kebaikan?" Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Hiya ahsanul hasanat." Bahkan kata Nabi, la ilaha illallah adalah kebaikan yang paling baik, puncaknya kebaikan. Wa a'laha la ilaha illallah. Di dalam hadis yang lain ketika menjelaskan bahwasanya iman ini 70 ataupun 60 cabang. Wa a'laha la ilaha illallah. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah ataupun ilmu yang terkait dengan tauhidullah. Kemudian apa lagi teman-teman sekalian? Power dari kalimat tauhid, la ilaha illallah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma qala abdun la ilaha illallah qattun mukhlishan illa futihat lahu abwabus samai hatta tufdiya ilal arsi majtunibatil kabair." Tidaklah seorang hamba yang mengucapkan la ilaha illallah dengan apa? Dengan benar-benar ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan akan dibukakan pintu langit, pintu-pintu langit oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kalimat tersebut sampai ke mana? Ke Arsyur Rahman, ke arasnya Allah Subhanahu wa taala, dengan syarat ketika menjauhi dosa-dosa besar. Ini dahsyat sekali kalimat la ilaha illallah. Dan ini sebagai bukti bahwasanya semua rasul ini membawa kalimat la ilaha illallah. Semua para nabi dan para rasul yang diajarkan kepada umatnya, kepada kaumnya adalah la ilaha illallah. Sehingga semua para nabi dan para rasul semuanya adalah beragama Islam. Tidak ada yang tidak beragama selain Islam. Semua para nabi dan para rasul semuanya beragama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna," dan tidaklah kami utus, "min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Ya, nabi dan rasul sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam melainkan telah diwahyukan kepada mereka semuanya agar semuanya menyampaikan, mendakwahkan tentang kalimatut tauhid. Ya, la ilaha illallah. Ana fa'budun. Hanya Allah lah yang harus diibadahi, disembah oleh siapa? Oleh seluruh manusia. Sudah banyak sekali ini tentang di antara the power of syahadat, la ilaha illallah. Siapa kita? Sahabat LC. Bahkan bagi orang-orang yang beriman, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, ini untuk per detik di dalam kehidupan kita, amaliyahnya. Siapa saja yang menghadapi kesusahan, kesempitan hati, ujian di dalam kehidupannya, mendapatkan musibah. Di dalam hadis riwayat muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ada satu amalan zikir yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang amalan zikir ini isinya adalah tentang apa? Tentang kalimat la ilaha illallah.
Nabi mengajarkan kepada kita sebagai ilajul humum wal ghumum, untuk menghilangkan semua kesusahan, semua kesedihan, semua kedukaan, salah satunya dengan zikir ini. Apa isi zikirnya? Coba ikuti kata-kata saya. Ini zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. La ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah. La ilaha illallah Rabbul arsyil azim. La ilaha illallah Rabbus samawati wa Rabbul ardi wa Rabbul arsyil karim. Semuanya diawali oleh la ilaha illallah. Ini obat duka, obat lara, obat sempit hati, obat semua kesempitan di dalam kehidupan kita. Kita diperintahkan, ini solusinya. Bagi siapapun hamba-hamba yang beriman, tanda petik yang tertantang ingin membuktikan ampuhnya berupa ada power di balik ya kalimat zikir la ilaha illallah yang telah diajarkan oleh Nabi SAW, ketika yakin, maka lihatlah apa dampak yang akan dirasakan oleh sang hamba itu. Maka pasti akan diberikan jalan keluar oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di dalam agama kita, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak sekali solusi-solusi yang gratis. Modalnya iman ya kepada Allah dan Rasulnya. Modalnya iman, keyakinan yang benar akan janji-janji dari Allah dan Rasulnya, maka akan diberikan jalan keluar, maka akan dijadikan jalan keluar. Jadi ketika stres ya tentang masalah hutang, berhutang itu boleh kalau hutang ini hutang biasa gitu ya, apalagi ketika terdesak di dalam masalah kehidupan kebutuhan pokok. Yang tidak boleh itu kepinjol tadi ya, yang riba-riba itu, bangke-bangke itu, Bapak Ibu, itu jangan ya, haram itu. Dosa yang paling rendahnya saja seperti seorang anak laki-laki menzinahi ibu kandungnya sendiri, waliyadzubillah. Itu wa'adanaha, yang paling kecil itu ya. Ini satu dirham. Kalau dirham ini kalau kita ambil salah satu lah ya, konversinya 65.000 lah ya, satu dirham itu, satu dirham perak ya, 65.000. Untuk saat ini di kota Depok, Kang Bijak bisa nraktir berapa orang kalau mie bakso itu? Paling 2 atau 3 ya, 65.000. Namun bahayanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika 65.000 atau satu dirham minar riba, ini dari riba, maka itu sama dengan 36 kali zanyatan, dosa para pezina. 60 kali ya, 60 orang dosa pezina, satu dirham riba, waliyadzubillah ya. Karena apa? Jauh dari kalimatut tauhid, tidak mengambil solusi dari solusi yang telah diturunkan oleh Allah dan Rasulnya. Kita lebih percaya kepada resep-resep manusia dibandingkan resep-resep Rabbul Alamin. Maka yang terjadi adalah masalah dengan masalah. Ya, saya tidak harus mengulas ya info-info terbaru ya, dan ini terjadi di mana? Dekat dengan tempat kita. Itu yang tadi sudah disebutkan oleh pemandu acara. Dan itu salah satu saja kasusnya ya, di kecamatan, mungkin di kabupaten yang lain hal yang sama terjadi juga ya. Orang terjun dari mana? Dari jembatan ke bawah karena dikejar-kejar oleh pinjol, banyak ya. Dan 2022 Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini mohon maaf ini saya hanya baca data saja. Di kota Depok pun ya, walaupun ini ada pengurangan
dibanding tahun berikutnya, sebelumnya. Jadi data ini tahun 2022 terjadi, mohon maaf, angka gugat cerai ya di pengadilan agama itu. Ini yang mendaftar saja. Ini ya 3.345 satu tahun. Ya. Ketika ditanya apa alasannya, tidak jauh dengan urusan-urusan ekonomi. Ya perkara-perkara duniawi. Kita bukan tidak butuh uang Bapak Ibu sekalian, kita butuh mau haji, mau umroh. Ya, paling murah sekarang 25 atau 28 juta mau berangkat umroh. Itu ya, butuh kita dana untuk ibadah ya dalam kehidupan sehari-hari kita ya, dalam urusan nafkah. Ya. Tetapi ketika hanya diuji kesulitan sehari, 2 hari, 1 minggu ya. Ini sudah langsung mohon maaf misalkan melayangkan apa? Gugatan cerai misalkan ya, atau harus bubar ya. Satu keluarga, ini tidak sehat namanya. Ya, ini jauh dari apa? Dari kalimat la ilaha illallah. Siapa kita? Sahabat LC. Lantas apa makna dari kalimat tauhid? Para ulama menjelaskan, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, makna dari syahadat la ilaha illallah artinya adalah la ma'budu bihaqqin fil ardi wala fis samai illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada sembahan sebenar-benarnya sembahan yang hak untuk kita ibadahi, yang harus kita sembah, harus kita ibadahi di langit ataupun di bumi, melainkan siapa? Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala, satu-satunya, la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tadi di dalam hadis bitaqah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, seorang hamba bisa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan wasilah syahadatnya. Kuncinya dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, la syarikalah, ya tidak sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika di dalam rukun Islam setelah syahadat apa Bapak Ibu teman-teman? Ada apa? Setelah syahadat salat, ya, kemudian zakat, kemudian apa lagi? Puasa, kemudian ibadah haji, itu ya. Ketika kita menggali 4 rukun Islam yang tadi setelah syahadat, kita sering mendengar bahwa di keempat rukun Islam ini kita pelajari terkhusus misalkan di dalam sholat atau misalkan di dalam bab berpuasa, kita sering dan membaca, mengkaji tentang rukun-rukun dan syarat-syarat ibadah tersebut. Dan ternyata Bapak Ibu, teman-teman sekalian, di dalam rukun Islam yang pertama pun ini memiliki rukun-rukun dan syarat-syarat yang harus kita penuhi agar benar-benar la ilaha illallah itu atau syahadatain kita ini benar-benar memiliki yang menghasilkan apa? Dampak, power. Dan ternyata di dalam la ilaha illallah pun ini memiliki rukun. Ada 2 rukun di dalam kalimat la ilaha illallah. Wa kalimatut tauhid, maksudnya ini kalimat la ilaha illallah, istilah kalimat la ilaha, kalimat tauhid, dallat ala maknayain. Ini menunjukkan kepada dua makna yang ini merupakan rukun dari syahadat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rukun yang pertama atau yang keduanya itu, makna dari keduanya ini, yang pertama adalah nafyun, yang kedua wa itsbatun. Nafyun ini menafikan, ya, itsbatun ini adalah menetapkan. Jadi ketika kita mengucapkan la ilaha, ada di depan ya, la ilaha ini artinya adalah nafyun, menafikan li jami'il ahilah, ya seluruh sembahan-sembahan, ya menafikan semua sembahan-sembahan, semua tuhan-tuhan, semua dewa-dewa ya yang dianggap Tuhan oleh siapa? Oleh makhluk. Kita nafikan semuanya itu. Kemudian illallah,
kita tetapkan, illallah kita tetapkan. Ini rukun yang kedua dari syahadat kita, isbat li uluhiyatillahi azza wa jalla. Kita tetapkan hanya Allah saja yang berhak, yang sebenar-benarnya kita ibadahi, kita sembah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di detik ini bisa jadi misalkan 1 jam atau setengah jam lisan kita bisa mengucapkan la ilaha illallah ribuan kali. Tapi di penghujung usia kita tidak memiliki jaminan lisan kita ketika keluar ruh dari jasad kita, lisan ini bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tidak ada jaminan. Sehingga kita harus apa? Betul-betul meminta kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Kita amalkan apa yang terkandung di dalam kalimat la ilaha illallah, agar benar-benar kalimat la ilaha illallah itu apa? Nanti merasuk di dalam diri-diri kita, merasuk di dalam jiwa-jiwa kita, sehingga ketika keluar pun maka lisan kita bisa apa? Mengucapkannya. Amalkan isi kandungannya. Jadi 2 rukun dari kalimat tauhid ini adalah menafikan dan menetapkan. Menafikan terdapat di dalam kalimat la ilaha, menetapkan illallah, nafyun wa itsbat. Juga kalimat tauhid ini Bapak Ibu, teman-teman sekalian, disebut juga sebagai kalimatut taqwa. Jadi siapa yang ingin semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, amalkan, pegang teguh isi kalimat syahadatain. Begitupun disebut sebagai kalimatul ikhlas, juga disebut sebagai kalimatut tauhid, ya, kalimat la ilaha illallah. Wa hiya syahadatul haq wa da'watul haq. Dakwah pun ya dimulai dengan apa? Dengan kalimat ini. Sebagaimana para nabi dan para rasul memulai dakwanya dengan apa? Dengan tauhid, dengan tauhid, dengan tauhid. Maka apa? Seluruh dunia dikuasai, dirahmati oleh apa? Oleh Islam. Mulanya dari kalimat yang ringkas, yang pendek ini, tapi memiliki power yang luar biasa. Wa bara'atu minasyirki. Juga kalimat tauhid ini adalah bara'ah, berlepas diri dari semua kesyirikan. Kesyirikan yang terlihat, kesyirikan yang tidak terlihat. Ya, syirik yang berwujud, ya, menyembah kepada benda-benda itu, ya, ataupun kepada makhluk, ya, disembah yang tidak terlihat, ya, adalah urusan hati-hati kita. Ada riya, ada hawa nafsu, ya, syahwat-syahwat kita. Itu pun tidak boleh dijadikan sebagai Tuhan yang memerintah diri kita di dalam keburukan. Begitupun kalimat tauhid, li ajliha khuliqal khalqi, segala sesuatunya diciptakan. Jadi Bapak Ibu, semua alam semesta, segala sesuatu diciptakan karena apa? Karena kalimat ini, yaitu kalimat la ilaha illallah. Nah, ini rukun. Ketika tadi ada rukun, ya, maka kalau di dalam sholat ada apa? Ada syarat-syarat sah sholat. Maka di dalam la ilaha illallah pun ada rukun-rukunnya. Nah, di sini ada 7 syarat, ya. Tadi rukunnya ada 2, syaratnya ada apa? Ada 7 di sini. Tentang syarat la ilaha illallah ataupun syarat kalimatut tauhid. Sebelum kita masuk ke dalam syarat-syarat la ilaha illallah, pada suatu hari seorang ulama tabi'in, Wahab bin Munabbih rahimahullah, ada yang bertanya kepada beliau. Beliau ditanya, "Alaisa miftahul jannah la ilaha illallah?" Wahai syekh, wahai guru, wahai ustadz, wahai ulama, bukankah pembuka kunci surga itu la ilaha illallah? Jadi di majelis taklim ini bukan hanya disebut-sebut saja, Bu, ya. Miftahul jannah la ilaha illallah, kan begitu ya, kita sering dengar. Kalau hanya disebut-sebut begitu saja, ketika tidak diamalkan rukun dan syaratnya, itu tidak akan mendatangkan power, tidak akan mendatangkan apa? Efek dampak, Bapak Ibu sekalian, fid dunya wal akhirah.
Mari kita lihat apa jawaban dari ulama Wahab bin Munabbih rahimahullah ini. Bala, tentu saja benar. Ya, la ilaha illallah itu adalah kunci pembuka surga. Walakin ma min miftahin illa walahu asnan. Akan tetapi kata beliau, bukankah setiap kunci itu memiliki gerigi-gerigi? Ya, sekarang yang membawa kunci, Pak, yang membawa kunci Bapak Ibu itu pasti ada gerigi-geriginya. Ya. Kata beliau bahwa setiap kunci ini pasti memiliki gerigi-gerigi. Fa in ji'ta bimiftahin lahu asnan futihalaka. Jika Anda membawa la ilaha illallah dengan gigi-giginya, ya, maka insya Allah surga itu bisa dibuka. Wa illa, tapi kalau tidak, lam yuftah laka. Maka ketika tidak diamalkan dari syarat-syarat la ilaha illallah, kunci itu tidak berfungsi. Ya, kunci itu tidak akan berfungsi, tidak akan memiliki apa? Power. La ilaha illallahnya tidak memiliki power. Maka di sini disebutkan oleh para ulama kita berdasarkan Al-Qur'an dan hadis, ada 7 dari syarat kalimatut tauhid. Yang pertama apa? Al-ilmu. Maka selain tadi diucapkan, ya Ibu, di majelis taklim Miftahul Jannah, la ilaha illallah, harus kita ilmui apa isi kandungan dari tadi kalimat la ilaha illallah. Perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Muhammad, ya, ayat ke-19, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, atau bahasa kitanya ilmuilah, ya, bahwasanya tidak ada sembahan yang sebenar-benarnya harus kita ibadahi illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Manfaatnya sama, ya, tadi setelah kita sebutkan akan diampuni, ya, dosa-dosanya oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi akan berfungsi la ilaha illallah kita kalau diilmui, tahu tadi tentang kandungannya. Ya, kandungan intinya tadi Bapak Ibu ini berada di dalam rukun la ilaha illallah. Kita harus menafikan semua sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala, dan kita hanya menetapkan hanya Allah saja yang hak untuk kita ibadahi. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, man mata wa huwa ya'lam, barang siapa yang meninggal ataupun mati wa huwa ya'lam, dia mengilmui, bukan mengetahui. Abu Jahal, Abu Lahab tahu tidak la ilaha illallah? Tahu, Bapak Ibu sekalian. Ya, ketemu Nabi, didawahi oleh Nabi SAW, qul la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah. Tahu Abu Jahal, Abu Lahab. Ya, selain Abu Jahal, Abu Lahab dan orang-orang musyrik Quraisy, ketika tidak menerima Islam dan mati di atas kekufuran ataupun kemusyrikannya, mereka tahu la ilaha illallah, tapi la ilaha illallah tidak menjadikan mereka selamat, ya, baik di dunia ataupun di akhirat. Tahu mereka. Sehingga di sini, ya, wa huwa ya'lam itu bukan tahu, akan tetapi mengilmui, mempelajari la ilaha illallah, dakhalal jannah, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Kita ilmui isi dari kandungan la ilaha illallah. Yang kedua apa? Harus al-qabul. Al-ilmu tadi yang pertama, yang kedua al-qabul, harus kita terima. Harus kita terima dengan apa? Dengan lapang dada, ya, 100% tunduk patuh. Al-qabulu al-munafil lirad. Tidak ada apa? Penolakan. Setelah kita berada di dalam kalimat la ilaha illallah, la yaqbaluha mimman da'ahu ilaiha, ya, wa ta'assuban wa takabburan. Jadi tidak boleh, ya, ketika kita sudah mengucapkan la ilaha illallah kemudian kita ada penolakan,
Apakah karena apa? Gengsi kita, pangkat kita, kedudukan kita, ataupun ketakaburan, ya takabur, sombong, sehingga menolak kebenaran-kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, teman-teman sekalian, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa dammuhu. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan mengingkari tadi sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala, maka harta dan darahnya dihormati di dalam Islam. Dan ini pun adalah tiket seorang hamba dimasukkan ke dalam jannah surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita rehat, kita bahas yang ketiga dari syarat la ilaha illallah. Setelah ilmu, kemudian qabul, kemudian yang keempat harus adanya al-yaqin. Al-yaqin ini untuk apa? Al-yaqinul al-munafiyu lisyakki. Ya, yakin ini untuk menolak keraguan yang ada di dalam diri-diri kita. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man laqitu yashhadu an la ilaha illallah mustaiqinan." Siapa yang berjumpa denganku, maksudnya dengan Allah Subhanahu wa taala nanti diwafatkan dengan membawa apa? Persaksian, membawa tadi kalimat tauhidnya, bahwasanya tidak ada ilah yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya apa? Yakin, mustaiqinan. Harus benar-benar yakin dengan kalimat tauhid itu, tidak melakukan kesyirikan. Nah, itu maksudnya ya. Mustaiqinan biha, ya yakin dengan apa? La ilaha illallah qalbuhu fabasharhu bil jannah. Ya, hatinya yakin dengan la ilaha illallah, maka berikanlah kabar gembira dengan surga. Jadi dari rukun-rukun la ilaha illallah ini yang dikuatkan oleh ayat ataupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dijelaskan ketika diamalkan rukun-rukun dari la ilaha illallah, maka ini menjadi penyebab seorang hamba dimasukkan ke dalam surga. Siapa kita? Sahabat LC. Baik, kita masih pembahasan tentang syarat-syarat dari la ilaha illallah. Yang pertama apa tadi, Bapak Ibu, teman-teman? Al-ilmu. Yang kedua, al-qabul. Kemudian yang ketiga, al-yaqin. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, dari syarat-syarat la ilaha illallah adalah al-inqiyad atau tunduk patuh, ya. Al-inqiyad ataupun at-taslim limadmuniha, ya tunduk atau patuh terhadap isi kandungan la ilaha illallah. Bisa dilihat dalam Quran surat An-Nisa, ya, ayat ke-65. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Maka demi Rabbmu, ya, kalian sekali-kali tidak beriman. Ini sampai Allah Subhanahu wa taala bersumpah bahwa seseorang itu benar-benar ya belum sampai ya kepada keimanan sampai manusia ataupun orang beriman itu menjadikan siapa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim. Maksudnya harus kembali ya kepada apa? Kepada agama, melaksanakan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian la yajidu fi anfusihim haraja. Ya, syarat ya semuanya harus dikembalikan kepada syariat-syariat agama. Yang kedua, syaratnya tidak ada haraj. Tidak ada keberatan sedikit pun ya di dalam hati-hati kita, diri-diri kita tentang apa? Tentang pelaksanaan terhadap syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menjelaskan bahwa tunduk patuh di sini
ya mimma qadaita wa yusallimu taslima. Kita harus taslim, tunduk patuh ya terhadap apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ditafsirkan oleh para ulama, ya taslim di sini adalah al-id'anu. Tunduk ya. Id'an ini tunduk ataupun patuh. Li amrillahi, ya kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Birridal mustahaq, dengan ridha yang sebenar-benarnya. Ya ridha yang sungguh-sungguh diatur oleh siapa? Oleh Allah dan Rasulnya. Jadi ini syarat yang keberapa Bapak Ibu teman-teman? Syarat yang keempat. Kita harus ridha, tunduk, patuh, diatur oleh siapa? Oleh Allah dan Rasulnya. Karena kalimat ketika kita mengucapkan saya beragama Islam, Islam itu adalah istislam, berserah diri. Jadi kalau orang yang sudah menyerah itu gambarannya gimana Bapak Ibu? Orang yang sudah menyerah, ya mau diapa-apain juga dia sudah menyerah, pasrah. Maksudnya pasrah, menyerah di sini adalah untuk apa? Dihukumi ataupun diatur oleh siapa? Oleh Allah dan Rasulnya. Maka syahadat kita akan berfungsi. Ya syahadat kita akan bekerja di dalam kehidupan, mendatangkan kebaikan ya di dunia ilal akhirah, sampai kepada negeri akhirat. Jadi la ilaha illallah akan berfungsi untuk membuka jannah, ya miftahul jannah. Kemudian yang kelima, Bapak Ibu teman-teman sekalian, di dalam mengucapkan la ilaha illallah rukunnya harus ada al-ikhlas, ya. Harus apa? Harus ikhlas fil akhdhi ya bimadmuniha. Mengambil apa? Isi kandungan-kandungan dari la ilaha illallah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa." Tidaklah kita ini semuanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya di dalam beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala, landasannya harus apa? Harus ikhlas. Harus ikhlas melaksanakannya. Ketika ikhlas mempelajari, mengamalkan kalimat la ilaha illallah ataupun syahadat kita, ada kabar gembira dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sabdanya, as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi. Sabda Nabi, manusia yang paling bahagia, manusia yang paling bahagia dengan syafaatku nanti di yaumil qiyamah, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan asy-syafa'ah, ya pertolongan nanti di yaumil qiyamah. Salah satunya ketika kita menunggu hisab, sebelum manusia diadili oleh Allah Subhanahu wa taala 50.000 tahun menanti hisab, dalam kondisi, dalam keadaan matahari di atas kepala-kepala kita, kami kedari milin seukuran 1 mil. 1 mil ini bisa ukuran jarak kata ulama, atau mil itu adalah ukuran celak mata. Segini jarak antara kepala kita dengan matahari nanti di mahsyar. Ini kan celak Bu ya, sifat yang bisa dipakai. Atau kalaupun misalkan ukuran jarak di dunia ini hanya 1,6 km saja, yang hari ini dan qadarullah masyafa'al ya, bulan-bulan ini ya bulan di mana kita merasakan panas ya Pak. Jarak antara bumi dengan matahari 150 juta kilometer kurang lebih. Nanti dicek lagi di pelajaran fisikanya ya Bapak Ibu teman-teman. Ini panasnya luar biasa. Lantas bagaimana ketika nanti jaraknya 1,6 km kalau ukuran jarak di dunia? Terlebih lagi bagaimana ketika nanti jaraknya seukuran celak mata? Ya 50.000 tahun menunggu pengadilan ataupun hisab dari Allah. Manusia datang kepada Nabi Adam meminta syafaat.
Manusia datang kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Musa, kata Nabi Isa tidak bisa. Dan diizinkan hanya siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang disebut sebagai syafaatul uzma. Syafaat yang agung seluruh manusia tanpa kecuali membutuhkan ketika itu syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kabar gembiranya yang akan mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kita ikhlas mengamalkan isi kandungan dari kalimat la ilaha illallah. Yang keenam, as-sidqu. Apa yang keenam? As-sidqu, harus jujur ketika membawa kalimat la ilaha illallah. At-tasdiqul jazimu bimadmuniha. Ya, harus jujur. Jujur yang apa? Yang sempurna, ya. Terhadap apa? Terhadap pelaksanaan apa yang dikandung dari kalimat la ilaha illallah. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Sesungguhnya orang-orang beriman itu hanyalah mereka orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian tidak ada keraguan terhadap syahadatnya, terhadap imannya. Dan ketika tidak ada keraguan, benar-benar jujur di dalam tauhidnya, yang memegang teguh kalimat tauhid, maka akan ada amal yang benar. Maka wajahadu, jihadnya pun akan benar, ya, bi amwalihim wa anfusihim. Jadi ketika imannya benar akan melahirkan amal-amal yang benar. Dan mereka itu adalah faulaika humus shadiqun. Ya, mereka adalah benar-benar yang jujur di dalam imannya. Maka siapa saja yang jujur di dalam tauhidnya, mari kita lihat janji dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah sidqan min qalbihi. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah sidqan bi qalbihi, jujur sepenuh hati, ya, haramallahu jasadahu 'alan nari. Allah akan haramkan jasadnya dari apa? Dari api neraka. Masya Allah. Siapa di antara kita yang jasadnya ingin diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari jilatan api neraka? Acungkan tangan kanannya, katakan saya. Insya Allah, ya, semoga jasad-jasad kita diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk tidak dijilat oleh api neraka. Syaratnya apa? Jujur di dalam la ilaha illallah. Amalkan. Ketika Allah mengatakan amal ini Allah cintai, kita katakan ini amal yang Allah cintai. Ketika Allah dan Rasulnya mengatakan ini adalah amal yang dibenci oleh Islam, maka kita pun katakan itu adalah amal yang dilarang oleh Islam. Sehingga tidak boleh merubah-rubah hukum Allah. Yang halal diharamkan, begitupun kebalikannya, yang haram diapakan? Dihalalkan. Nah, ini tidak jujur di dalam apa? Di dalam la ilaha illallahnya. Ini yang keenam, yaitu at-tasdiq. Kemudian yang ketujuh, teman-teman sekalian, adalah al-mahabbah. Al-mahabbatu laha wa limadmuniha. Mencintai apa? Kalimat la ilaha illallah dan isi kandungan dari la ilaha illallah. Ini syarat yang keberapa? Yang ketujuh. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillah andada yuhibbunahum kahubbillah. Dan ada di antara manusia itu mereka yang menjadikan ataupun mengambil selain Allah Subhanahu wa taala sebagai tandingan. Andada, tandingan sebagai Allah, ya, selain Allah, yang tandingan itu bisa tadi sembahan-sembahan, ya, benda-benda ataupun keduniawian, ataupun tadi hawa nafsu, ya, keinginan, syahwat, andadan sebagai tandingan Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia tersebut yuhibbunahum, mencintai tadi
ya tandingan-tandingan selain Allah. Kahubbillah, sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini bukan ciri karakter orang yang beriman. Lantas bagaimana karakter ciri orang yang beriman di kalimat yang berikutnya? Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Sedangkan orang-orang yang beriman, kecintaannya yang sangat besar itu, ya kecintaan yang sangat dahsyat itu kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kepada selain Allah. Kita mencintai, ibu-ibu mencintai suami atas perintah Allah, bapak-bapak mencintai istri atas perintah Allah, orang tua mencintai putra-putrinya atas perintah Allah dan Rasulnya. Al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Cinta karena Allah, benci pun karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ciri dari orang yang beriman dan merealisasikan syarat la ilaha illallah yang keberapa? Yang ketujuh. Jadi Bapak Ibu teman-teman, ketika kita melaksanakan rukun dan syarat dari la ilaha illallah, maka dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, la ilaha illallah kita akan menjadi power, memiliki kekuatan, dan berfungsi nanti di akhirat membuka pintu-pintu jannah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini dijelaskan oleh para ulama, ya dimaksud dengan kita mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala dan mencintai kalimat tauhid adalah hubbullah, mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, wa hubbu ma yuhibbu, dan mencintai apa-apa yang dicintai oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa karahiyatu ma yakrahu, dan kita pun membenci apa-apa yang dibenci oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tegakkan itu. Kita mencintai karena diperintahkan mencintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pun membenci sesuatu karena diperintahkan oleh Allah untuk membenci sesuatu. Dari perkara-perkara tadi apa? Kesyirikan, ya dosa-dosa besar, semua kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan membenci siapa? Membenci sosok pribadinya, bukan. Ya ketika terjadi pada diri orang yang beriman, yang kita benci itu kemaksiatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia sudah bertobat, kita muamalah 100%. Ya, muamalah ataupun alwalah kepada siapa? Orang-orang beriman tersebut. Ya, mendukung, membela, membantu. Yang kita tidak suka adalah pelanggarannya terhadap syariat-syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa kita? Sahabat LC. Kemudian perlu kita waspadai, di sini ada virus-virus ataupun racun dari keimanan. Selain tadi sudah kita sebutkan tentang kesyirikan ya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kesyirikan ini banyak sekali ragamnya. Syirik itu bukan hanya sekedar meminta menyembah kepada patung, bukan hanya sekedar meminta berdoa kepada orang yang sudah mati, ya, dan itu memang termasuk kesyirikan-kesyirikan besar. Ya banyak pula ya kesyirikan-kesyirikan yang lain. Ya, datang kemana? Ke pantai selatan, ya sebelum panen. Minta izin kepada Dewi Sri, ya itu kesyirikan kepada Allah. Bikin bangunan rumah harus ada motong kepala kerbau, itu ya, kepala kambing dijadikan sebagai wadal ya, ataupun tumbal, gitu ya, itu kesyirikan kepada Allah. Ketika membangun rumah itu potong potong ayam, darahnya dikelilingin di mana? Di rumah, agar tidak diganggu oleh jin, ya ataupun makhluk-makhluk jahat. Kesyirikan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali kesyirikan. Kemarin SG yang ke-8 ya, kita membahas tentang jangan gitu bro ya, pamali ya. Nah, itu kita bahas itu. Baik, yang pertama Bapak Ibu, kita lihat yaitu menyembah hawa nafsu. Ittiba'ul hawa min a'zami ma yu'aridu kalimat at-tauhid. Mengikuti hawa nafsu ini diantara ya perkara yang sangat besar seorang hamba itu menolak apa? Menolak kalimat tauhid karena hawa nafsunya. Ya.
pamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam siapa? Abu Thalib, ya pamannya ya, hidup bersama Nabi, bahkan membela perjuangan Nabi. Coba, membela perjuangan Nabi habis-habisan, bahkan nyawanya pun siap dikorbankan untuk membela dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika di akhir penghujung hidupnya, Nabi dengan terus ya dengan kasih sayang agar sang paman hanya satu saja yang harus dilakukan oleh sang paman, itu mengucapkan apa? La ilaha illallah ataupun syahadat ini. Tapi di samping siapa? Abu Thalib ini banyak siapa? Banyak geng-geng dari orang-orang pentolan musyrik Quraisy, ya Abu Jahal, Abu Lahab dan yang lain-lain. Kata mereka, apakah Abu Thalib akan meninggalkan agama nenek moyangnya? Ya. Maka setan pun ya tadi menghadirkan apa? Menghadirkan gengsi, menghadirkan kesombongan, gitu ya, yang akhirnya diikuti apa? Hawa nafsunya. Padahal kalaulah ya dengan izin Allah mengucapkan la ilaha illallah itu sudah menjadi jaminan dia ini dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya abi qul la ilaha illallah, wahai paman ucapkan satu kalimat saja. Ya, rayuan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah, dan ini aku akan jadikan sebagai hujjah pembelaanku nanti pada yaumil qiyamah di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk kamu wahai paman, untuk Anda wahai paman. Ini ya, mengikuti hawa nafsu ini bahaya sekali. Li'anna la ilaha illallah taqtadi ya adamu ta'atil hawa. Karena la ilaha illallah ini adalah mengandung ataupun obat ya Bapak Ibu teman-teman sekalian, ya agar bagaimana kita tidak mengikuti hawa nafsu, ya kembali kepada tauhid. Sehingga dalam Quran surat Al-Jathiyah Allah Subhanahu wa taala berfirman, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa, apakah kamu tidak melihat orang-orang yang mengambil atau menjadikan hawa nafsunya sebagai apa? Sebagai ilah, sebagai sembahan. Itu telah menyembah apa? Telah menyembah egonya, telah menyembah hawa nafsunya. Kemudian yang berikutnya adalah mentaati setan. Wa man qala la ilaha illallah bilisanihi, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan lisannya, tsumma ata'a syaitan, kemudian mentaati setan, wa hawahu, kemudian tadi hawa nafsunya, fi maksiatillah, ketika di dalam melaksanakan kemaksiatan kepada Allah, wa mukhalafatihi, dan menyelisihi isi kandungan apa? Kalimat la ilaha illallah, menyelisihi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, faqad kadzdzaba fi'luhu qawlahu, maka perkataannya ini telah dibatalkan oleh apa? Oleh perbuatan-perbuatannya, ya. Wa naqasa min kamali tauhidihi, ya, dan berkurang apanya? Keimanannya, ketauhidannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya biqadri ma'siyatillahi taala fi taati syaitan wal hawa. Ya sebesar atau seberat kemaksiatan dia ketika mengikuti siapa? Setan dan hawa nafsu. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita, wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan minallah. Dan siapakah manusia yang paling sesat melainkan mereka manusia yang mengikuti siapa? Mengikuti hawahu, hawa nafsu. Ya bighairi hudan minallah. Ya, tidak memperdulikan hidayah, petunjuk dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala tatabil hawa fayudillaka an sabilih. Ya firman Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian mengikuti al-hawa, hawa nafsu. Karena apa? Karena hawa nafsu itu fayudilluka an sabilillah, menyesatkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka akal manusia, hawa nafsu kita harus ditundukkan kepada kalimat la ilaha illallah, isi kandungannya. Atau dengan kata lain harus ditundukkan kepada wahyu Allah, harus ditundukkan kepada Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau mengikuti hawa nafsu, hancur agama ini.
teman-teman sekalian. Kayaknya ini waktu masih pagi ketika sholat subuh. Seger badan saya. Kenapa sholat subuh itu 2 rakaat? Saya tambah saja jadi 5 rakaat. Kalau menurut hawa nafsu selera. Bahaya kalau agama sudah menurut selera, Bapak Ibu sekalian. Hancur agama kalau menurut selera, ya. Tadi udah kopi breaknya. Nah, itu bagian pertama dari syahadat kita. Siapa kita? Sahabat Elsi. Yang kedua, ya dari rukun Islam yang pertama ini, syahadatain, adalah syahadat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa maknanya? Maknanya adalah aqarra biqalbihi. Kita ini benar-benar menghunjamkan, yakin dengan apa? Dengan qalbu kita, natiqan bilisanihi. Selain kita pun mengucapkan di mana? Di lisan-lisan kita. Allah ahada yastahiqul ittiba'a illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang kita ikuti melainkan siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamil anbiya. Beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi dan para rasul. Wa sayyidahum, dan pemimpin para nabi dan para rasul. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala walladzi nafsu Muhammadin biyadih. Dia bersumpah, demi Allah yang jiwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah. Tidaklah ya dari umat hari ini yang mendengarkan tentang siapa? Perkara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Yahudiyun wala Nasraniyun, baik itu Yahudi ataupun Nasrani, summa yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabinar. Siapapun yang mendengar tentang diutusnya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapapun itu, seluruh umat, dan mati tidak mengikuti siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana min ashabinar. Maka dia mati masuk ke dalam neraka. Pada suatu hari, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, Umar bin Khattab sedang membuka lembar-lembar Taurat di zaman Nabi. Umar bin Khattab disergah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Umar, apakah kamu tidak yakin dengan diriku, dengan apa yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Gitu apa? Al-Qur'anul Karim. Lau kana akhi Musa hayyan, sekiranya detik ini saudaraku siapa? Musa hidup, ma wasa'ila tibai, tidak ada celah melainkan Musa itu pasti akan mengikuti ajaran siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Muslim. Begitupun di dalam hadis yang lain, ketika nanti Nabi Isa akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum menjelang hari kiamat, diturunkan Nabi Isa, kemudian pemimpin kaum muslimin ketika itu yaitu Imam Mahdi akan melaksanakan salat, memanggil siapa? Nabi Isa alaihissalam. Ta'ala, kesinilah wahai Nabi Allah, sholli lana, imami salat kami. Apa jawaban Nabi Isa alaihissalam? La, tidak. Ya, tidak, kata Nabi Isa alaihissalam, karena di antara kalian sudah diangkat seorang pemimpin yang layak dan pantas, yaitu yang meneruskan risalah siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa menjadi makmum ketika nanti diturunkan di mana? Di akhir zaman, mengikuti ajaran siapa? Syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini isi kandungan dari makna syahadat yang kedua. Selanjutnya, isi kandungan dari apa? Syahadat yang kedua Muhammad Rasulullah, kita wajib mempelajari apa? Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-ilmu bisunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
Tidak sempurna kita mencintai Nabi ya illa bi ma'rifati sunnatihi, melainkan kita harus mempelajari mengenal sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu teman-teman, ketika berbicara sunnah Nabi ini bukan hanya sekedar apa? Potong kuku, bukan hanya tentang sunanul fitrah, tentang makan dengan tangan kanan, itu sunnah betul. Akan tetapi arti sunnah itu sangat luas sekali. Sunnah dalam artian pokok-pokok agama. Kita belajar tentang akidah, kita belajar tentang bagaimana takwanya Nabi. Karena Nabi adalah manusia yang paling bertakwa, manusia yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jangan dipersempit arti sunnah. Bukan hanya sekedar apa siwak saja, itu sunnah. Yang merapatkan saf itu sunnah. Itu sunnah nawafil. Nanti ada sunnah wajibat, ya. Nah, kita nanti belajar ya tentang macam-macam definisi sunnah, ya, insyaallah taala. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyid al-mahdiyyin min ba'di. Wajib atas kalian untuk mengikuti sunnahku, sabda Nabi, dan sunnah fala khulafaur rasyidin, maksudnya sunnah para sahabatnya. Sehingga ketika ada yang azan 2 kali itu tidak apa-apa, karena ada dilakukan oleh siapa? Oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sunnah sahabat. Ya, terlepas dari khilaf di antara para ulama, yang jelas tidak boleh satu dengan menyalahkan satu dengan lain. Ketika satu masjid ada yang azannya 1 kali, yang kedua ada yang 2 kali. Nah, ini sedang tidak membahas itu sebuah contoh saja. Ya. Kemudian ditetapkan di masa Utsman radhiyallahu anhu, mushaf itu satu ragam saja, itu mushaf Utsmani. Ini sunnah siapa? Sunnah sahabat. Sesuai dengan hadis ini, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, ya. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, ini rukun. Ini rukun ya. Rukun dari syahadat yang kedua. Tadi yang pertama apa? Mempelajari sunnah, sama juga al-ilmu. Kalau tadi yang pertama di syahadat la ilaha illallah al-ilmu istilahnya. Ini juga al-ilmu, yaitu apa? Yang diilmui adalah sunnah. Mencintai siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mencintai Nabi ini di atas kecintaan kita terhadap diri kita sendiri, di atas kecintaan kita terhadap istri ataupun anak-anak, ya. Pada suatu hari Umar bin Khattab menyatakan kecintaannya kepada Nabi. Wahai Rasul, Anda ini adalah manusia yang paling aku cintai setelah diriku. Ya. Apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? La. Tidak, wahai Umar. Walladzi nafsi biyadih hatta akuna ahabba ilaika min nafsik. Engkau harus menjadikan aku, ya, lebih engkau cintai daripada engkau mencintai dirimu sendiri. Faqala Umar, fa innahu al-an wallah. Wahai Rasul, sekarang demi Allah, la anta habu ilayya min nafsi. Anda ini wahai Rasul adalah manusia yang paling aku cintai di atas diriku sendiri. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-an ya Umar. Baru sekarang Umar, cintamu ini benar. Jadi baru sekarang Umar, cintamu ini adalah benar kepada siapa? Kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, teman-teman sekalian, adalah membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi at-tasdiq sama ya, at-tasdiq. Membenarkan apa-apa yang telah dibawa oleh Rasul dari kabar-kabarnya, kabar kejadian masa lalu, ya, kemudian kabar-kabar yang akan terjadi di masa depan. Ketika itu datang dari siapa? Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui hadis-hadis yang sahih, maka kita harus imani, harus kita benarkan. Ketika datang dari sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat sama, yaitu at-taslim al-inqiyad, ya, ataupun taat. Mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Ya ati Allah wa rasulahu. Satu paket, tidak bisa dipisahkan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada Al-Qur'an, ada As-Sunnah. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Ini satu paket yang tidak bisa dipisahkan.
Ya, ketika meninggalkan as-sunnah maka akan menjadi orang Qur'aniyun. Akhirnya menjadi ingkarus sunnah. Orang yang tidak mau memakai hadis Nabi. Kira-kira bagaimana? Ya syahadatnya sebelah. Ya. Dan syahadat itu satu paket, tidak bisa sebelah. Ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kelima, teman-teman, adalah beribadah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini tahqiqu ibadatillah ala manhajihi. Kita harus menegakkan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas manhaj, ya, ataupun metode-metode yang telah dibawa oleh siapa? Oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Innallaha subhanahu wa ta'ala la yuqbalu ibadatan hatta takuna ala sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ibadah itu pertama ikhlas, yang kedua mengikuti contoh siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibadah itu harus berdasarkan ilmu. Ilmu itu qala Allahu wa qala Rasul. Itu ilmu. Fa aminu billahi wa rasulihi nabiyil ummi alladzi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu. Ini perintah Allah, wattabi'uhu. Ikuti Rasul itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la'allakum tahtadun, maka kita akan diberikan petunjuk, hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Keenam, teman-teman sekalian, rukun, mohon maaf, syarat, ya, syahadat Muhammad Rasulullah. Kita beriman akan keutamaan-keutamaan yang Allah berikan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi tentang apa? Syafaatul uzma, ya, salah satunya. Wa huwa afdhalur rusul. Nabi Muhammad adalah Rasul yang paling utama. Duna tanqisimir Rasul. Tanpa kita pun menyepelekan Nabi dan Rasul yang lain. Memang Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul yang paling utama, tapi kita tidak boleh menyepelekan Nabi dan Rasul yang lainnya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana sayyidu walad Adam, aku ini adalah panglima, penghulu, pimpinannya anak Bani Adam. Yaumal qiyamah, nanti di mana? Di yaumil qiyamah. Semua anak manusia setelah Allah Subhanahu wa taala kemudian bergantung kepada siapa? Syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala fakhr, tapi jangan sombong, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketujuh, kita harus menetapkan ini tentang syarat-syarat Muhammad Rasulullah, beriman bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup para nabi. Jadi ketika ada orang ngaku-ngaku, ya, dari Gunung Salak, dari Tasikmalaya, ya, Asep, mohon maaf ya, nama Asep bukan nama Asep itu jelek, bukan, ya, Asep itu Kasep. Tapi ketika Nabi, ya, dari misalkan Tasikmalaya namanya Asep, ya, Nabi Kang Asep, ya. Tidak ada, ya, tidak akan ada lagi Nabi. Atau tadi dulu siapa, Mosadek gitu, ya, dan banyak, ya, dan pasti itu pendusta, itu dajjal. Itu pasti pendusta ketika ada orang yang mengaku diri sebagai nabi. Mendapatkan apa? Mendapatkan wahyu di Gunung Salak. Orang sedang apa? Itikaf di masjid 10 terakhir bulan Ramadan, dia itikafnya di mana? Di Gunung Salak. Waliyadzubillah. Kesimpulan, la ilaha illallah yaqtadi alla ilaha illallah ghairullah. Ya, bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada ilah sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya adalah huwallazi yuta', dialah Allah satu-satunya kita taati, laksanakan perintah-perintahnya, fala yu'sa, Allah tidak boleh dimaksiati oleh kita. Sedangkan wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, ta'atuhu fima amar, kita pun melaksanakan, ya, perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tasdiquhu, kita pun membenarkan, ya, fima akhbar, kabar-kabar yang telah dibawa, ajaran-ajaran yang telah dibawa oleh siapa? Oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajtinabu ma'anhu naha wa zajar. Kita pun harus menjauhkan diri kita dari apa-apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Wa alla yu'badallah illa bima syara'a. Tidaklah kita beribadah kepada Allah melainkan dengan syariat tuntunan siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wasallam, bukan tuntunan perasaan kita, bukan tuntunan hawa nafsu kita, bukan tuntunan mimpi-mimpi kita ataupun mimpi-mimpi manusia. Kalau mimpinya Nabi itu wahyu, itu wajib diikuti. Mimpinya siapa? Mimpinya Nabi. Selain mimpi Nabi tidak ada itu. Seorang misalkan ibu-ibu mimpi sekarang ya, harus ini harus itu ya, itu tidak wajib untuk diikuti ya. Yang wajib diikuti itu adalah qala Allahu wa qala Rasul ya, dan para ulama telah menjelaskan itu, dan para ulama tidak akan lepas dari patokan-patokan tadi manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa kita? Sahabat LC. Demikian teman-teman sekalian pembahasan tentang the power of syahadat ya. Ini materi, sebetulnya materi seumur hidup. Ini dibahas dengan waktu yang sangat singkat, itu hanya 1,5 jam. Padahal materinya seumur hidup ini ya, anytime ya. Ini tidak lepas karena burung beo teman-teman sekalian diajarkan oleh pawangnya ataupun pemiliknya la ilaha illallah, dia bisa tidak? Bisa. Tapi ketika mati burung beo bunyinya apa? Padahal diajarkan apa? La ilaha illallah. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.